Malam itu hujan turun sangat deras. Aku berdiri di depan pintu kamar sambil memeluk bantal tipis yang sudah mulai basah terkena air mata. Di hadapanku, suamiku sendiri menatapku tanpa sedikit pun rasa iba. Di sampingnya, mertuaku tersenyum sinis. Lalu beliau berkata, "Mulai malam ini kamu tidur di gudang belakang. Kamar ini buat adik iparmu." Aku menoleh kepada suamiku. Berharap beliau membelaku. Berharap beliau berkata kalau aku tetap istrinya. Namun, yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku hancur. "Turuti saja," kata ibu. "Jangan bikin masalah." Saat itu, aku sadar. Suamiku telah memilih ibunya daripada mempertahankan harga diri istrinya sendiri. Dengan langkah gemetar, aku menuju gudang tua di belakang rumah. Gudang itu gelap, lembab, berdebu, dan penuh barang-barang rusak. Aku menangis sendirian sepanjang malam. Tetapi tepat tengah malam, seekor anjing terus melolong di belakang gudang. Awalnya aku ketakutan. Namun lolongan itu tak berhenti. Seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Karena penasaran, aku memberanikan diri keluar. Dan apa yang kulihat beberapa menit kemudian, membuat seluruh hidupku berubah. Aku menemukan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh keluarga suamiku. Rahasia yang membuat suamiku pucat, mertuaku gemetar, dan akhirnya semua kebohongan mereka terbongkar di depan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian disuruh suami tidur di gudang hanya karena menuruti kemauan mertua, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan atau langsung pergi? Aku menikah demi cinta. Tapi setelah tinggal di rumah mertua, aku kehilangan harga diriku sedikit demi sedikit. Namaku Sinta. Usiaku 27 tahun. Kalau ada yang bertanya apa impianku setelah menikah, jawabanku sederhana. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah bermimpi memiliki rumah mewah. Tidak pernah menuntut suami kaya. Yang kuinginkan hanyalah suami yang mencintaiku dan keluarga yang menerimaku dengan tulus. Karena bagiku, kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari bagaimana sebuah rumah dipenuhi rasa saling menghargai. Sayangnya, apa yang kubayangkan sama sekali berbeda dengan kenyataan yang harus kujalani. Aku mengenal Ardi sejak 3 tahun sebelum kami menikah. Ia dikenal sebagai laki-laki yang sopan, rajin bekerja, tidak pernah berkata kasar. Selama kami berpacaran, Ardi selalu memperlakukanku dengan baik. Kalau aku pulang kerja malam, ia selalu menjemput. Kalau aku sakit, ia datang membawa makanan. Bahkan berkali-kali ia berkata, "Sinta, aku janji akan membuatmu bahagia." Aku mempercayainya, karena tidak pernah sedikit pun kulihat sifat buruk dalam dirinya. Ketika Ardi melamarku, aku menerima tanpa ragu. Aku benar-benar yakin telah memilih laki-laki yang tepat. Setelah akad nikah selesai, aku resmi menjadi istrinya. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku melihat ayah dan ibuku menangis haru. Mereka memelukku erat. Ibuku berbisik pelan di telingaku. "Nak, jadilah istri yang sabar. Tapi jangan pernah biarkan siapapun merendahkan harga dirimu." Saat itu aku hanya tersenyum. Aku sama sekali tidak menyangka kalimat ibu akan menjadi nasihat yang terus kuingat sepanjang hidupku. Karena kondisi keuangan kami belum memungkinkan membeli rumah sendiri, Ardi mengajakku tinggal di rumah ibunya. Untuk sementara saja. Nanti kalau tabungan kita cukup, kita pindah.
Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Aku berpikir, tinggal bersama mertua mungkin justru menyenangkan. Aku bisa belajar banyak. Aku juga bisa merawat beliau seperti ibuku sendiri. Hari pertama aku datang, Bu Rina menyambutku dengan senyuman. Mulai sekarang anggap rumah ini rumahmu. Aku langsung merasa lega. Kupikir semua cerita buruk tentang mertua yang sering kudengar hanyalah kebetulan. Aku yakin, aku bisa menjadi menantu yang baik. Seminggu pertama, semuanya berjalan normal. Aku membantu memasak, mencuci piring, menyapu halaman. Bu Rina terlihat senang. Bahkan beberapa kali beliau berkata kepada tetangga, "Menantuku rajin." Aku tersenyum bahagia. Aku semakin yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, memasuki minggu kedua, sikap Bu Rina mulai berubah. Suatu pagi aku bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan. Saat nasi hampir matang, Bu Rina masuk ke dapur. Beliau mencicipi sayur buatanku. Lalu wajahnya langsung berubah. Keasinan. Aku segera mencicipinya. Menurutku rasanya masih biasa. Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki. Beliau mendecakkan lidah. Kamu ini memang gak becus. Aku hanya menunduk. Kupikir beliau hanya sedang lelah. Tetapi sejak hari itu, setiap pekerjaanku selalu salah. Kalau lantai sudah kupel, katanya masih kotor. Kalau baju sudah kusetrika, katanya masih kusut. Kalau masakanku enak, beliau tetap mencari kesalahan lain. Bahkan suatu hari, saat aku baru pulang kerja dengan tubuh yang sangat lelah, beliau melempar setumpuk pakaian ke hadapanku. "Sinta, setrika lagi." Aku melihat jam. Sudah hampir pukul 8 malam. "Bu, saya belum sempat makan." Beliau langsung menatapku tajam. Baru kerja sedikit saja sudah ngeluh. Perempuan itu harus kuat. Aku hanya menggigit bibir, lalu membawa pakaian itu ke ruang setrika. Diam-diam air mataku jatuh. Yang paling membuatku sakit adalah sikap Ardi. Awalnya aku berpikir beliau tidak tahu apa yang terjadi. Namun ternyata, beliau melihat semuanya. Suatu malam aku berkata pelan, "Mas, boleh aku cerita?" Ardi sedang memainkan ponselnya. "Iya." "Ada apa?" Aku duduk di sampingnya. Aku merasa ibu mulai nggak suka sama aku. Ardi tersenyum tipis. "Kamu terlalu sensitif." "Tapi Mas, aku benar-benar berusaha." Beliau meletakkan ponselnya, lalu berkata, "Ibu memang orangnya keras. Turuti saja. Nanti juga biasa." Aku terdiam. Aku sebenarnya tidak meminta Ardi memarahi ibunya. Aku hanya ingin didengarkan. Hanya ingin beliau berkata, "Aku percaya sama kamu." Namun kalimat itu tidak pernah keluar. Hari demi hari berlalu. Aku mulai merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Setiap pagi aku bangun paling awal. Setiap malam aku tidur paling akhir. Semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabku. Sedangkan Bu Rina lebih sering duduk menonton televisi. Kalau ada tamu datang, beliau selalu berkata, "Sinta, bikin kopi. Sinta, ambilkan buah. Sinta, cuci piring." Tidak pernah sekalipun beliau memanggilku hanya untuk bertanya, "Kamu capek enggak?" Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan. Aku mendengar Bu Rina berbicara dengan tetangganya. Beliau tidak tahu kalau aku berada di belakang pagar. Dengan suara pelan beliau berkata, "Kalau bukan karena anakku keras kepala, aku sebenarnya nggak mau punya menantu seperti Sinta." Tetangganya bertanya, "Kenapa memang?" Bu Rina tertawa kecil. "Anak desa. Nggak bawa apa-apa. Cuma modal wajah lugu." Tanganku langsung berhenti menyiram bunga.
Dadaku terasa sesak. Selama ini, aku selalu menghormatinya seperti ibu sendiri. Tetapi ternyata, di belakangku beliau memandangku serendah itu. Aku masuk ke kamar sambil menangis. Kupandangi foto pernikahanku dengan Ardi. Aku bertanya dalam hati, apakah beginikah kehidupan yang harus dijalani seorang istri setelah menikah? Namun saat itu aku belum tahu, penderitaan yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Karena beberapa hari lagi, adik iparku akan pulang ke rumah. Dan sejak kedatangannya, aku bukan hanya kehilangan ketenangan. Aku juga akan kehilangan tempat tidurku sendiri. Suamiku melihat aku dihina mertua. Tapi yang dibelanya selalu ibunya. Sejak mendengar Bu Rina berkata kepada tetangga bahwa aku hanya anak desa yang tidak membawa apa-apa. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan rasa hormatku. Aku tetap menghormatinya sebagai ibu dari suamiku. Yang berubah adalah harapanku. Aku mulai sadar, seberapa keras pun aku berusaha mengambil hatinya, mungkin aku tidak akan pernah dianggap cukup. Tetapi aku masih bertahan. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku masih percaya, suatu hari nanti Bu Rina pasti akan melihat ketulusanku. Sayangnya, harapan itu perlahan hancur sedikit demi sedikit. Setiap pagi aku bangun sebelum azan subuh. Aku memasak nasi, membuat lauk, menyeduh teh, menyapu halaman, mencuci pakaian. Setelah semua selesai, aku baru bersiap berangkat bekerja. Ya, selain mengurus rumah, aku juga bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Jam kerjaku 8 jam. Sepulang kerja, aku tetap harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sedangkan Bu Rina lebih sering duduk di ruang tamu menonton sinetron. Kalau aku terlihat lelah, beliau justru berkata, "Baru kerja begitu saja mukanya sudah kusut. Dulu waktu seusiamu, ibu bisa kerja dari pagi sampai malam." Aku hanya tersenyum. "Iya, Bu." Padahal, kedua kakiku sudah terasa sangat pegal. Suatu sore, aku pulang lebih lambat dari biasanya karena harus lembur. Begitu membuka pintu rumah, Bu Rina langsung berdiri. "Jam berapa ini?" Aku melihat jam dinding. Sudah pukul 8 malam. "Maaf, Bu. Tadi ada stok barang datang." Belum selesai aku menjelaskan, beliau langsung memotong. "Alasan? Pasti habis jalan-jalan." Aku langsung terkejut. "Enggak, Bu. Saya benar-benar lembur." Bu Rina tertawa sinis. "Perempuan kalau pulang malam itu bikin malu keluarga." Kalimat itu menusuk tepat ke dalam dadaku. Aku bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga. Bahkan sebagian gajiku selalu kuberikan kepada Ardi. Namun yang kudapat justru tuduhan yang menyakitkan. Saat itulah Ardi pulang. Aku merasa lega. Kupikir beliau akan menjelaskan kepada ibunya bahwa memang ada jadwal lembur. "Mas, kamu tahu kan tadi aku lembur?" Ardi melepas sepatunya. "Iya." Aku menatapnya penuh harapan. Namun beliau justru berkata kepada ibunya, "Ibu sudah jangan marah. Sinta lain kali izin dulu." Aku langsung membeku. "Mas, aku tadi sudah kirim pesan." Ardi mengangguk. "Iya. Tapi ya sudah. Ngalah saja." Aku menundukkan kepala. Lagi-lagi, bukan aku yang dibela. Yang diminta mengalah selalu aku. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur sambil mencuci piring. Air mataku jatuh bercampur dengan air sabun. Aku benar-benar merasa sendirian. Beberapa menit kemudian Ardi datang. Beliau berdiri di sampingku. "Mas, tahu kamu sedih." Aku menoleh. "Kalau tahu, kenapa Mas diam saja?" Beliau menghela napas. "Aku nggak mau bikin ibu sakit hati." Aku tersenyum pahit. "Kalau begitu, hati istrimu nggak penting." Ardi langsung terdiam.
Tidak ada jawaban. Diamnya sudah cukup menjawab semuanya. Hari-hari berikutnya keadaan semakin buruk. Bu Rina mulai mengatur semua uang belanja. Bahkan uang hasil kerjaku pun ikut beliau hitung. Suatu malam setelah aku menerima gaji, beliau berkata, "Sinta, gajimu berapa bulan ini?" Aku menjawab jujur, 5 juta lebih sedikit, Bu. Beliau langsung mengulurkan tangan. "Serahkan." Aku terkejut. "Bu, buat kebutuhan rumah." Aku menoleh kepada Ardi. "Mas." Ardi hanya berkata pelan, "Kasih saja. Nanti kalau butuh tinggal minta." Dengan berat hati aku menyerahkan hampir seluruh gajiku. Aku hanya menyisakan sedikit uang untuk ongkos kerja. Saat itu aku mulai merasa, aku bekerja keras. Tetapi tidak pernah benar-benar memiliki hasil dari kerja kerasku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku ingin membeli sepatu baru. Sepatuku sudah robek di bagian bawah. Saat kukatakan kepada Ardi, beliau menjawab, "Tunda dulu ya. Uangnya belum ada." Aku mengangguk. Namun sore harinya, aku melihat Bu Rina pulang membawa gelang emas baru. Beliau memperlihatkannya kepada tetangga dengan bangga. "Bagus kan? Anakku yang belikan." Dadaku langsung sesak. Aku menatap Ardi. Beliau hanya menundukkan kepala. Aku tidak marah karena tidak dibelikan sepatu. Aku sedih karena uang yang selama ini kukumpulkan ternyata lebih diprioritaskan untuk memenuhi keinginan orang lain daripada kebutuhan istrinya sendiri. Malam itu aku kembali berbicara kepada Ardi. "Mas, apa aku ini benar-benar istrimu?" Ardi langsung mengernyit. "Kok ngomong begitu?" Aku menarik napas panjang. Karena setiap kali ibu marah, aku yang salah. Setiap kali ibu meminta sesuatu, aku harus mengalah. Bahkan uang hasil kerjaku pun aku nggak punya hak menentukan. Air mataku kembali jatuh. Aku capek, Mas. Capek jadi orang yang selalu dianggap tidak penting. Ardi memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Sabar ya. Cuma itu yang bisa Mas minta." Aku tersenyum pahit. Sabar. Lagi-lagi hanya kata itu. Padahal, yang kubutuhkan bukan nasihat untuk bersabar, melainkan seorang suami yang berani berdiri di samping istrinya. Keesokan paginya, saat aku sedang menyapu ruang tamu, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Rina langsung tersenyum lebar. "Alhamdulillah, anak bungsuku pulang." Seorang pria muda turun sambil membawa koper besar. Dia langsung memeluk Bu Rina. Aku mengenalnya. Dia adalah Doni, adik Ardi yang sudah hampir setahun merantau. Aku tersenyum ramah. "Selamat datang, Doni." Namun, tatapan Doni justru membuat bulu kuduku merinding. Ia melihat ke arah kamarku, lalu berkata santai, "Bu, aku capek. Aku mau tidur di kamar yang paling enak." Bu Rina tersenyum sambil mengangguk. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulut beliau membuat jantungku berdegup kencang. "Tenang saja, Nak. Nanti kamar itu ibu siapkan buat kamu." Aku tidak tahu mengapa, tapi firasatku mengatakan, ucapan itu akan mengubah hidupku mulai malam nanti. Suamiku memilih menuruti ibunya. Dan malam itu aku benar-benar diusir ke gudang. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tatapanku bergantian mengarah kepada Doni, Bu Rina, lalu Ardi. Entah mengapa, dadaku terasa tidak tenang. Cara Bu Rina memandang ke arah kamarku membuat firasat buruk terus menghantuiku. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku terlalu khawatir. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Namun, beberapa menit kemudian, firasat itu benar-benar menjadi kenyataan. Siang itu setelah makan bersama, Bu Rina memanggilku. "Sinta." "Iya, Bu."
Beliau duduk di sofa sambil menikmati teh hangat. Doni duduk di sebelahnya sambil memainkan ponsel. Sedangkan Ardi baru pulang kerja dan masih mengganti pakaian. Bu Rina langsung berkata tanpa basa-basi. Mulai malam ini, Doni pakai kamar kalian. Aku langsung terdiam. Maaf, Bu. Kamar kami. Beliau mengangguk santai. Iya. Doni baru pulang. Dia butuh kamar yang nyaman. Aku tersenyum canggung. Tapi, Bu, itu kan kamar saya dan Mas Ardi. Belum selesai aku berbicara, Bu Rina langsung memotong. Terus kenapa? Doni adik kandung Ardi. Harus didahulukan. Aku menoleh ke arah Ardi. Beliau baru keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Mas, kamu dengar? Ardi hanya mengangguk pelan. Iya. Aku semakin bingung. Lalu kita tidur di mana? Ruangan mendadak sunyi. Tak ada satupun yang menjawab. Beberapa detik kemudian, Bu Rina menunjuk ke arah belakang rumah. Gudang masih kosong. Di situ saja. Aku benar-benar membeku. Gudang. Iya. Kan masih ada kasur lipat. Aku merasa seperti salah dengar. Bu. Itu gudang. Banyak barang. Lembab. Atapnya juga bocor. Bu Rina mengangkat bahu. Namanya juga sementara. Doni cuma beberapa hari di sini. Aku kembali menatap Ardi. Hatiku memohon, semoga kali ini beliau membelaku. Mas, aku nggak mungkin tidur di gudang. Ardi menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, turuti saja dulu. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku lemas. Mas, kamu serius? Beliau mengangguk. Jangan bikin ibu kecewa. Air mataku langsung menggenang. Jadi, harga diriku sebagai istri ternyata lebih rendah daripada kenyamanan adik iparnya. Aku masih mencoba bertahan. Kalau memang Doni butuh kamar, kita bisa cari kasur tambahan di ruang tamu. Atau aku sama Mas tidur di ruang tamu saja. Bu Rina langsung menggeleng. Nggak bisa. Ruang tamu buat tamu. Doni harus tidur di kamar. Aku menggigit bibir. Lalu kenapa bukan Doni yang tidur di gudang? Kalimat itu keluar begitu saja. Untuk pertama kalinya, aku berani mengungkapkan isi hatiku. Suasana langsung berubah. Bu Rina berdiri sambil menunjuk wajahku. Nah, akhirnya keluar juga sifat aslinya. Kamu nggak suka sama keluarga suamimu ya? Aku menggeleng cepat. Bukan begitu, Bu. Saya cuma... Plak, tangan Bu Rina menghantam meja. Kamu berani melawan saya? Suara beliau menggema di seluruh rumah. Doni yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Bu, kalau Kak Sinta keberatan, ya sudah. Biar aku cari hotel saja. Nada bicaranya terdengar seolah-olah sedang mengalah. Namun senyum tipis di sudut bibirnya membuatku yakin, semua ini hanyalah sandiwara. Bu Rina langsung memegang tangan Doni. Nggak usah. Ini rumah ibu. Kamu berhak tidur dimanapun. Lalu beliau kembali menatapku. Yang harus mengalah itu menantu. Bukan anak kandung. Aku kembali memandang Ardi. Air mataku sudah tidak bisa kutahan lagi. Mas, selama ini aku selalu nurut. Aku masak. Aku bersih-bersih. Aku kasih gajiku. Aku nggak pernah membantah. Tapi, jangan suruh aku tidur di gudang. Suara terakhirku bergetar. Aku benar-benar memohon. Ardi menutup matanya beberapa detik. Aku berharap beliau sedang mengumpulkan keberanian untuk berkata tidak kepada ibunya. Namun ketika beliau membuka mata, kalimat yang keluar justru menghancurkan hatiku. Turuti saja kata ibu. Cuma beberapa hari.
Aku langsung menangis. Mas, aku ini istrimu. Beliau menundukkan kepala. Aku tahu. Tapi aku juga anak ibu. Kalimat itu membuatku sadar. Hari ini, aku kalah. Bukan karena aku salah. Tetapi karena suamiku memilih menjadi anak yang patuh daripada suami yang melindungi istrinya. Menjelang maghrib, aku membawa sendiri bantal, selimut tipis, dan beberapa pakaian menuju gudang belakang. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada yang merasa bersalah. Saat pintu gudangku buka, bau lembab langsung menusuk hidungku. Ruangan itu dipenuhi kardus tua, perabot rusak, sarang laba-laba di mana-mana. Kasur lipat yang disebut burina ternyata sudah tipis dan berdebu. Aku membersihkannya sendiri, sambil terus mengusap air mata. Saat aku sedang menyapu lantai gudang, aku mendengar suara tawa dari dalam rumah. Bu Rina, Ardi, dan Doni. Mereka sedang makan malam bersama. Tidak ada seorang pun yang memanggilku. Tidak ada yang bertanya, apakah aku sudah makan. Saat itu, aku benar-benar merasa bukan menantu, bukan istri, melainkan orang asing yang hanya numpang hidup di rumah mereka. Malam semakin larut. Hujan mulai turun. Air menetes dari beberapa bagian atap gudang. Aku memeluk lututku di atas kasur tipis. Tangisku pecah. Ibu, kalau ibu masih hidup, pasti tidak akan membiarkan anakmu diperlakukan seperti ini. Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Namun tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, terdengar suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Au! Seekor anjing melolong panjang. Sekali, lalu 2 kali, lalu terus berulang. Aneh ya. Suara itu berasal tepat dari belakang gudang, dan terdengar semakin dekat. Aku menahan napas. Lalu samar-samar, aku mendengar suara seperti benda logam dipukul dari arah yang sama. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang sedang berusaha memanggilku keluar. Tengah malam, lolongan anjing menuntunku ke belakang gudang, dan yang kutemukan membuat tanganku gemetar. Au! Lolongan anjing itu kembali terdengar. Panjang, melengking, membuat bulu kuduku berdiri. Aku langsung membuka mata. Jantungku berdegup sangat kencang. Kulirik layar ponsel. Pukul 00.17. Hujan masih turun rintik-rintik. Suara air menetes dari atap gudang terdengar semakin jelas. Aku memeluk selimut tipis yang bahkan tidak mampu menghangatkan tubuhku. Dalam hati aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya anjing liar. Tidur saja, Sinta. Namun beberapa detik kemudian, au! Lolongan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah berada tepat di belakang dinding gudang. Aku menelan ludah. Tanganku mulai berkeringat. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal. Tetapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin sering terdengar. Di sela-sela lolongan, aku kembali mendengar suara lain. Ing, ing, ing. Seperti logam yang dipukul pelan. Aku langsung duduk. Suara apa itu? Gudang kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Aku mulai penasaran. Kalau memang ada pencuri, bagaimana kalau mereka masuk ke rumah? Kalau ada orang yang terluka, aku tidak mungkin hanya diam. Dengan kaki yang masih gemetar, aku mengambil senter kecil dari dalam tas. Aku mengenakan jaket tipis, lalu perlahan membuka pintu gudang. Udara malam terasa sangat dingin. Tanah di belakang rumah masih basah karena hujan. Rumput liar tumbuh tinggi hampir setinggi lutut. Di kejauhan, seekor anjing berwarna coklat berdiri menghadap ke arahku. Tubuhnya kurus, bulu-bulunya basah. Namun anehnya, anjing itu tidak menggonggong. Ia hanya menatapku, lalu kembali melolong. Au! Setelah itu, ia berjalan beberapa langkah.
lalu berhenti, menoleh kepadaku, seolah sedang menyuruhku mengikutinya. Aku menggeleng pelan. Pergi. Jangan ganggu aku. Tetapi anjing itu tidak pergi. Ia kembali berjalan, lalu berhenti lagi. Kembali menoleh kepadaku. Entah mengapa, hatiku berkata, anjing itu tidak sedang mengancamku. Ia seperti sedang berusaha menunjukkan sesuatu. Aku mulai melangkah perlahan. Jarak kami hanya beberapa meter. Anjing itu terus berjalan menuju sudut belakang gudang. Tempat yang selama ini dipenuhi semak-semak. Aku baru sadar. Selama tinggal di rumah itu, aku belum pernah sekalipun pergi ke bagian belakang gudang. Karena Burina selalu berkata, di belakang kotor. Banyak ular. Jangan pernah ke sana. Aku selalu menurut. Namun malam itu, entah mengapa kakiku terus melangkah. Setelah melewati semak-semak, anjing itu berhenti. Ia menggaruk tanah dengan kedua kaki depannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kembali melolong pelan. Aku menyinari tanah itu dengan senter. Awalnya aku tidak melihat apa-apa. Namun setelah rumput liar kusibakan, aku melihat sesuatu yang membuatku mengernyit. Ada bagian tanah yang warnanya berbeda. Seolah pernah digali. Aku jongkok perlahan. Tanganku menyentuh permukaan tanah. Benar. Tanahnya jauh lebih gembur dibanding bagian lainnya. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Rumah sudah gelap. Semua orang tampaknya sedang tidur. Aku mengambil sepotong kayu yang tergeletak di dekat pagar. Lalu mulai menggali perlahan. Tanah itu ternyata memang mudah sekali terbuka. Baru beberapa menit menggali, kayuku membentur sesuatu yang keras. Tok! Aku berhenti. Tanganku mulai gemetar. Dengan hati-hati aku membersihkan tanah di sekitarnya. Sedikit demi sedikit, muncul sudut sebuah benda berwarna coklat tua. Aku terus menggali. Semakin lama, benda itu semakin terlihat jelas. Sebuah kotak kayu tua. Kotaknya tidak terlalu besar, tetapi tampak sangat berat. Permukaannya sudah kusam. Di bagian atasnya terdapat besi berkarat. Aku benar-benar bingung. Kenapa ada kotak dikubur di sini? Dengan susah payah aku mengangkat kotak itu. Ternyata tidak terkunci. Aku mengusap lumpur yang menempel di tutupnya. Lalu perlahan membukanya. Krek! Tutup kayu itu terbuka pelan. Bau kayu tua langsung tercium. Di dalamnya, bukan emas, bukan uang, melainkan beberapa map plastik yang sudah menguning. Ada pula sebuah buku kecil, beberapa lembar surat, dan sebuah foto lama. Aku mengambil foto itu. Begitu cahaya senter mengenai wajah orang-orang di dalam foto, aku langsung membeku. Di foto itu terlihat seorang pria tua berdiri di depan rumah yang kini kutinggali. Di sampingnya ada seorang wanita dan seorang anak laki-laki kecil. Tetapi, tak satu pun dari mereka adalah Burina. Tak satu pun adalah Doni. Bahkan, pria itu juga bukan mendiang ayah mertuaku yang fotonya tergantung di ruang tamu. Aku semakin bingung. Kalau begitu, siapa mereka? Aku membuka buku kecil yang berada di bawah foto. Di halaman pertama tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Surat kepemilikan dan catatan rumah. Dadaku langsung berdebar. Kepemilikan rumah? Bukankah rumah ini milik keluarga suamiku? Mengapa dokumen seperti ini dikubur di belakang gudang? Aku baru hendak membuka halaman berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah rumah. Krek! Seseorang sedang berjalan mendekat. Aku langsung mematikan senter. Jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya bisa terdengar. Dari balik semak-semak, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Itu suara Burina. Dengan nada panik beliau berkata, "Cepat cari. Jangan sampai kotak itu ditemukan siapapun."
Mendengar kalimat itu, seluruh tubuhku langsung gemetar. Ternyata, kotak tua yang baru kutemukan memang menyimpan rahasia besar. Dan malam itu, aku baru saja menemukan sesuatu yang selama ini mati-matian disembunyikan oleh ibu mertuaku. Aku bersembunyi sambil memeluk kotak itu. Dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah mertuaku dipenuhi ketakutan. Aku langsung mematikan senter. Tanganku refleks menutup rapat tutup kotak kayu itu. Napas kuatur sepelan mungkin. Aku takut suara napasku terdengar di tengah sunyinya malam. Dari balik semak-semak, suara langkah kaki semakin mendekat. Krek-krek, ranting-ranting kecil patah terinjak. Aku memeluk kotak kayu itu erat ke dadaku. Lumpur menempel di pakaian dan kedua tanganku. Namun aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, jangan sampai mereka tahu kotak ini sudah kutemukan. Di mana, Bu? Suara itu milik Doni. Aku langsung mengenalinya. Bu Rina menjawab dengan nada panik yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tadi siang ibu lihat tanahnya seperti bergeser. Jangan-jangan ada yang menggali. Hatiku langsung berdegup semakin kencang. Jadi benar, mereka memang tahu ada sesuatu yang dikubur di tempat ini. Aku semakin yakin kotak yang kupeluk bukan kotak biasa. Dari celah semak, aku melihat cahaya senter mereka menyapu ke segala arah. Sesekali sinarnya hampir mengenai tubuhku. Aku menundukkan kepala serendah mungkin. Lututku mulai pegal karena terus berjongkok. Tiba-tiba Doni berkata, "Bu, kalau memang masih ada di sini, kenapa nggak sekalian dibakar saja dulu?" Aku langsung mengernyit. Dibakar? Apa sebenarnya isi kotak ini sampai mereka ingin memusnahkannya? Bu Rina langsung berbisik keras. "Jangan ngomong sembarangan. Kalau sampai ada yang tahu, habis kita." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Selama tinggal di rumah ini, aku belum pernah melihat Bu Rina setakut itu. Biasanya beliau selalu percaya diri, selalu merasa paling benar. Namun malam ini, nada suaranya dipenuhi kepanikan. Mereka terus mencari selama hampir 15 menit. Beberapa kali Doni mengaduk tanah menggunakan cangkul kecil. Namun tentu saja, kotak itu sudah berada dalam pelukanku. Akhirnya Doni menghela napas panjang. "Nggak ada, Bu." Bu Rina terlihat gelisah. "Waduh. Kalau benar ada yang menemukannya, kita bisa celaka." Aku membeku. Celaka? Rahasia sebesar apa yang sedang mereka sembunyikan? Tak lama kemudian terdengar suara pintu belakang rumah dibuka. Ardi keluar sambil membawa payung. "Bu, kenapa belum tidur?" Bu Rina langsung mengubah ekspresinya. Dalam sekejap wajah paniknya hilang. Ia kembali terlihat tenang. "Nggak apa-apa. Tadi dengar suara anjing. Ibu cuma memastikan nggak ada maling." Aku terkejut. Bu Rina berbohong begitu mudah di depan anaknya sendiri. Ardi mengangguk tanpa curiga. "Oh, ya sudah masuk saja." Hujan makin deras. Aku memperhatikan wajah suamiku. Beliau sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Atau, jangan-jangan memang selama ini hanya dijadikan alat oleh ibunya? Setelah mereka semua masuk ke rumah, aku masih bertahan di balik semak hampir 10 menit. Aku benar-benar memastikan tidak ada lagi orang di sekitar. Barulah aku keluar perlahan. Kakiku masih gemetar. Kubawa kotak kayu itu kembali ke gudang. Pintu kututup rapat. Lalu kuletakkan kotak itu di atas kasur lipat. Tanganku bergetar saat membukanya lagi. Kini aku bisa melihat isinya dengan lebih tenang. Di dalam kotak itu ada 3 map plastik. Map pertama berisi beberapa lembar fotokopi sertifikat tanah. Map kedua berisi kwitansi-kwitansi lama. Sedangkan map ketiga berisi banyak surat yang sudah mulai menguning. Aku mengambil surat yang paling atas. Tulisan tangannya sangat rapi. Di bagian bawah ada tanda tangan seseorang bernama Hasan.
Aku belum pernah mendengar nama itu. Isi suratnya membuatku semakin bingung. Jika suatu hari rumah ini berpindah tangan dengan cara yang tidak benar, siapapun yang menemukan surat ini, tolong carilah saya. Di bawah tulisan itu terdapat sebuah alamat. Alamatnya tidak jauh dari rumah kami. Hanya berbeda 2 gang. Aku mengernyit. Siapa sebenarnya Pak Hasan ini? Dan kenapa beliau menulis surat seperti sedang mengantisipasi sesuatu yang buruk? Aku membuka surat berikutnya. Isinya jauh lebih mengejutkan. Ada tulisan tangan lain yang berbunyi, "Rumah ini tidak boleh dijual sebelum seluruh hak ahli waris dipenuhi." Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Hak ahli waris. Bukankah selama ini Bu Rina selalu mengatakan rumah ini sepenuhnya milik keluarga mereka? Kenapa surat ini justru mengatakan ada hak orang lain? Semakin banyak kubaca, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Saat sedang membuka lembar berikutnya, tiba-tiba sebuah benda kecil jatuh dari dalam map. Ceklek. Aku memungutnya. Ternyata sebuah kunci tua berwarna hitam. Pada gantungannya masih tergantung selembar kertas kecil. Di sana tertulis dengan tinta yang mulai pudar, "Lemari nomor 7. Aku benar-benar tidak mengerti. Lemari nomor 7? Lemari di mana? Mengapa semua ini terasa seperti potongan-potongan teka-teki? Aku menyandarkan punggung ke dinding gudang. Mataku mulai berkaca-kaca. Baru beberapa jam yang lalu aku merasa menjadi perempuan paling malang karena dipaksa tidur di gudang. Namun sekarang, gudang inilah yang justru membawaku menemukan sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Aku menatap kembali foto lama di dalam kotak. Tatapan pria tua dalam foto itu terasa begitu teduh. Entah mengapa, aku merasa beliau seakan sedang meminta tolong kepadaku. Menjelang subuh, aku akhirnya mengambil satu keputusan. Aku tidak akan memberitahu Ardi. Belum. Aku juga tidak akan bertanya kepada Bu Rina. Karena kalau mereka tahu kotak ini ada padaku, bisa jadi semua bukti akan hilang. Aku harus mencari orang bernama Pak Hasan lebih dulu. Mungkin hanya beliau yang bisa menjelaskan semua rahasia ini. Namun aku sama sekali tidak menyadari bahwa sejak tadi malam, seseorang ternyata diam-diam melihatku membawa kotak itu masuk ke dalam gudang. Dan orang itu bukan Bu Rina, bukan Doni, melainkan seseorang yang sama sekali tidak pernah kucurigai. Aku mencari Pak Hasan. Tapi orang pertama yang menghadangku justru suamiku sendiri. Pagi itu aku tidak tidur sama sekali. Semalaman aku terus memandangi kotak kayu tua yang kini kusembunyikan di balik tumpukan kardus bekas di sudut gudang. Berkali-kali kubuka kembali surat-surat itu. Kubaca satu persatu. Namun semakin banyak kubaca, semakin aku tidak mengerti. Siapa sebenarnya Pak Hasan? Mengapa beliau menulis seolah-olah rumah ini pernah direbut secara tidak benar? Dan mengapa Bu Rina sampai panik setengah mati ketika menyadari kotak itu hilang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya aku mengambil keputusan. Hari ini, aku harus menemui Pak Hasan. Pagi seperti biasa dimulai dengan pekerjaan rumah. Meski semalaman menangis dan hampir tidak tidur, aku tetap bangun paling awal. Aku memasak nasi, menggoreng tempe, merebus sayur, lalu menyapu halaman. Saat aku sedang menata sarapan, Bu Rina keluar dari kamarnya. Beliau melihatku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya berhenti pada celana yang masih sedikit kotor oleh lumpur. "Kamu ngapain semalam?" Aku langsung terdiam. "Semalam hujan. Gudangnya bocor, Bu. Jadi saya bersih-bersih sedikit." Bu Rina memperhatikanku beberapa detik. Tatapannya begitu tajam, seolah sedang mencoba membaca isi pikiranku. Untung saja, beliau tidak bertanya lebih jauh. Namun sejak saat itu aku merasa, beliau mulai mencurigaiku. Saat sarapan, suasana meja makan terasa sangat canggung. Doni makan sambil memainkan ponsel.
Bu Rina sesekali melirik ke arahku. Sedangkan Ardi tampak terburu-buru karena harus berangkat kerja. Tiba-tiba Bu Rina berkata, "Sinta, nanti jangan kemana-mana." Aku mengangkat kepala. "Memangnya kenapa, Bu?" "Bersihin gudang belakang. Banyak barang yang harus dirapikan." Jantungku langsung berdegup. "Gudang? Apa beliau ingin mencari kotak itu?" Aku berusaha tetap tenang. "Iya, Bu." Dalam hati aku mulai menyusun rencana. Aku harus keluar rumah sebelum Bu Rina masuk ke gudang. Setelah Ardi berangkat kerja, aku berpura-pura mencuci pakaian di halaman belakang. Begitu Bu Rina masuk ke dapur, aku segera mengambil tas. Kumasukkan surat yang berisi alamat Pak Hasan. Lalu aku keluar lewat pintu samping rumah. Aku berjalan cepat. Jarak rumah Pak Hasan menurut alamat hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Sepanjang jalan, perasaanku campur aduk. Takut, penasaran, sekaligus berharap. Semoga orang bernama Pak Hasan itu masih tinggal di sana. Baru sekitar 5 menit berjalan, tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di depanku. Aku terkejut. "Mas!" Ternyata Ardi. Beliau melepas helmnya. "Kamu mau kemana?" Aku gugup. "Nggak kemana. Cuma mau beli sabun." Ardi mengernyit. "Beli sabun sampai bawa tas?" Aku refleks menggenggam tali tasku lebih erat. Aku tidak boleh sampai memperlihatkan surat-surat itu. "Ya. Sekalian jalan." Ardi terus menatapku. Entah mengapa, tatapan suamiku pagi itu berbeda. Seolah-olah beliau sedang menyembunyikan sesuatu. "Sinta, Ibu tadi telepon Mas." Dadaku langsung berdebar. Ibu bilang, "Kamu kelihatan aneh sejak semalam." Aku berusaha tersenyum. "Enggak kok. Aku baik-baik saja." Ardi menghela napas. "Lihat. Aku tahu kamu masih marah soal gudang. Tapi jangan bikin masalah lagi." Kalimat itu membuatku sedih. Aku sedang berusaha mencari kebenaran. Namun di mata suamiku, aku justru dianggap calon pembuat masalah. Aku menatap wajahnya. "Mas, kalau suatu hari nanti, ternyata selama ini ada sesuatu yang Ibu sembunyikan, Mas akan percaya siapa?" Ardi langsung menjawab tanpa berpikir. "Tentu Ibu." Jawaban itu begitu cepat, begitu yakin. Seolah-olah aku memang tidak pantas dipercaya. Hatiku kembali terasa hancur. Aku hanya mengangguk pelan. "Iya, Mas." Dalam hati aku berkata, "Kalau begitu biarkan bukti yang nanti berbicara." Ardi akhirnya pergi. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, aku tiba di sebuah rumah sederhana yang tampak sudah cukup tua. Pagar besinya mulai berkarat. Halamannya dipenuhi tanaman bunga. Di samping pintu tergantung papan nama kecil bertuliskan, "Hasan." Aku langsung menarik napas lega. Alamatnya benar. Dengan tangan gemetar aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun berdiri di hadapanku. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat ramah. Namun ketika melihat surat di tanganku, ekspresinya langsung berubah. Beliau membelalakan mata. "Wanita muda, dari mana kamu mendapatkan surat itu?" Aku menelan ludah. "Pak, saya menemukannya di sebuah kotak yang dikubur di belakang gudang rumah mertua saya." Mendengar kalimat itu, wajah Pak Hasan mendadak pucat. Beliau segera menarikku masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dengan suara pelan yang penuh kegelisahan beliau berkata, "Kalau Bu Rina tahu kamu datang ke sini, nyawamu bisa dalam bahaya." Kalimat itu membuat seluruh tubuhku langsung membeku. Aku datang untuk mencari jawaban. Namun ternyata,
Yang menungguku justru peringatan yang jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Pak Hasan membongkar rahasia yang disimpan selama puluhan tahun. Dan aku baru sadar, mertuaku hidup di atas hak milik orang lain. Aku masih berdiri mematung di ruang tamu rumah Pak Hasan. Kalimat terakhir beliau terus terngiang di telingaku. Kalau Bu Rina tahu kamu datang ke sini, nyawamu bisa dalam bahaya. Aku menelan ludah. Tanganku yang sejak tadi memegang map tua mulai berkeringat. Pak, maksud Bapak apa? Kenapa nyawa saya bisa terancam? Pak Hasan tidak langsung menjawab. Beliau justru berjalan ke arah jendela, menyingkap sedikit gorden, memastikan keadaan di luar benar-benar sepi. Barulah beliau kembali duduk di depanku. Wajahnya terlihat sangat serius. Sebelum saya bercerita, saya ingin memastikan satu hal. Beliau menatap mataku dalam-dalam. Kamu benar-benar istri Ardi? Aku mengangguk. Iya, Pak. Sudah hampir 2 tahun. Beliau menghela napas panjang. Lalu, Ardi tidak pernah menceritakan asal-usul rumah itu. Aku menggeleng. Tidak pernah. Yang saya tahu, itu rumah warisan almarhum ayahnya. Pak Hasan langsung tersenyum pahit. Itulah kebohongan pertama. Aku langsung terdiam. Kebohongan. Beliau mengangguk pelan. Rumah itu bukan warisan. Kalimat itu membuatku membeku. Pak Hasan bangkit dari kursinya. Beliau membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalam lemari, beliau mengambil sebuah map biru yang sudah mulai pudar. Map itu tampak sangat tua. Sudut-sudutnya bahkan sudah robek. Beliau meletakkannya di atas meja. Saya menyimpan ini lebih dari 20 tahun. Tanganku mulai gemetar. Pak Hasan membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat, sebuah sertifikat, dan foto-foto lama. Beliau menunjuk salah satu foto. Itu saya. Aku memperhatikan foto tersebut. Benar. Pria muda dalam foto itu sangat mirip dengan Pak Hasan sekarang. Di sampingnya berdiri pria yang sama seperti di foto yang kutemukan dalam kotak. Beliau sahabat saya. Namanya Pak Surono. Pemilik asli rumah yang sekarang kamu tempati. Dadaku langsung berdegup semakin keras. Pemilik asli? Iya. Bukan keluarga Bu Rina. Pak Hasan mulai bercerita. 25 tahun lalu, Pak Surono hidup bersama istrinya di rumah itu. Mereka belum memiliki anak. Namun kehidupan mereka sangat berkecukupan. Pak Surono memiliki usaha mebel yang cukup besar. Suatu hari, Pak Surono jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah. Karena tidak memiliki keluarga dekat, beliau meminta bantuan seorang perempuan yang dianggapnya sangat baik. Perempuan itu adalah Bu Rina. Aku langsung menutup mulutku. Tidak mungkin. Pak Hasan mengangguk pelan. Awalnya Bu Rina memang hanya membantu merawat beliau, mengurus rumah, membelikan obat, bahkan memasakkan makanan. Pak Surono sangat percaya kepadanya. Sampai akhirnya, beliau memberikan kuasa untuk mengurus beberapa dokumen selama dirinya sakit. Itulah awal semuanya. Pak Hasan memejamkan mata sejenak. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Saya waktu itu sering mengingatkan Pak Surono. Jangan terlalu percaya kepada siapapun. Tapi beliau hanya tertawa. Rina itu orang baik. Dia sudah saya anggap seperti adik sendiri. Pak Hasan menghela napas panjang. Sayangnya, beliau salah menilai orang. Beberapa bulan setelah itu, Pak Surono meninggal dunia. Tidak lama berselang, semua dokumen rumah mendadak berubah. Nama pemilik berganti. Rumah itu berpindah tangan. Dan Bu Rina mengaku rumah tersebut adalah peninggalan suaminya. Aku langsung menggeleng. Pak, kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan? Pak Hasan tersenyum pahit.
Karena saat itu, bukti-buktinya hilang. Saksi-saksinya juga sudah berpencar. Saya kalah. Aku menundukkan kepala. Hatiku terasa sesak. Jadi, selama ini Bu Rina hidup di rumah yang bukan haknya? Pak Hasan kemudian menunjuk surat yang kubawa. Makanya saya menulis surat itu. Saya takut suatu hari semua bukti benar-benar hilang. Jadi saya sembunyikan salinannya. Aku langsung teringat kotak kayu. Berarti, kotak itu milik Bapak. Beliau mengangguk. Iya. Sebelum saya pindah, saya kubur di belakang gudang. Saya berharap suatu hari akan ditemukan oleh orang yang jujur. Beliau menatapku sambil tersenyum tipis. Dan ternyata, orang itu adalah kamu. Air mataku mulai menetes. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan penghinaan yang kuterima karena dipaksa tidur di gudang justru menjadi jalan untuk menemukan kebenaran sebesar ini. Namun kebahagiaanku hanya berlangsung sesaat. Pak Hasan tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Beliau terlihat kembali cemas. Sinta, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku langsung menatapnya. Bu Rina bukan orang bodoh. Kalau dia sadar kotak itu sudah ditemukan, dia pasti akan mencari siapa yang mengambilnya. Aku menggenggam map itu erat. Lalu saya harus bagaimana? Pak Hasan berpikir beberapa detik. Kemudian beliau mengambil sebuah amplop coklat dari dalam lemari. Di sini masih ada bukti lain. Fotokopi akta, surat kuasa, dan kesaksian lama. Simpan baik-baik. Jangan pernah beritahu siapapun. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Saat aku hendak memasukkan amplop itu ke dalam tas, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Brak, pintu pagar seperti dibanting seseorang. Pak Hasan langsung berdiri. Beliau mengintip dari balik jendela. Wajahnya mendadak pucat. Sinta, jangan bersuara. Aku ikut melihat perlahan dari balik tirai. Di depan pagar, terlihat mobil milik Ardi berhenti. Namun yang turun lebih dulu bukan suamiku, melainkan Bu Rina. Dengan wajah penuh amarah, beliau menunjuk ke arah rumah Pak Hasan sambil berkata, "Saya yakin menantu kurang ajar itu ada di dalam." Aku langsung menahan napas. Ternyata, Bu Rina sudah mengetahui aku datang ke tempat ini. Dan kini, beliau datang bukan untuk bertanya, melainkan untuk memastikan semua bukti kembali ke tangannya. Untuk pertama kalinya, suamiku melihat wajah asli ibunya. Dan kebenaran mulai membuatnya ragu. Aku langsung mundur menjauh dari jendela. Tubuhku gemetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut suaranya terdengar keluar. Di depan rumah, Bu Rina berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya terus menunjuk ke arah pintu. Sementara Ardi berdiri di belakangnya dengan wajah bingung. Sepertinya, ia sendiri tidak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba memaksa datang ke rumah Pak Hasan. "Pak, apa yang harus saya lakukan?" Suaraku hampir tidak terdengar. Pak Hasan tetap tenang. Beliau memegang bahuku pelan. "Dengarkan saya. Jangan keluar. Apapun yang terjadi." Aku mengangguk. Beliau lalu mengambil map-map yang tadi berada di atas meja. Dengan cepat dimasukkannya kembali ke dalam lemari besi kecil. Hanya satu amplop yang beliau serahkan kepadaku. "Simpan ini. Kalau saya kenapa-kenapa, jangan sampai amplop itu jatuh ke tangan Bu Rina." Air mataku langsung mengalir. Aku tidak menyangka, seorang pria yang baru beberapa jam ku kenal justru lebih berani melindungiku dibanding suamiku sendiri. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar keras. Belum sempat Pak Hasan membukanya, Bu Rina sudah berteriak dari luar. "Pak Hasan, saya tahu Sinta ada di dalam. Suruh dia keluar."
Tetangganya mulai membuka pintu rumah masing-masing. Beberapa orang berdiri memperhatikan. Bu Rina sama sekali tidak peduli. Beliau justru semakin keras berteriak. Menantu saya sudah mencuri barang keluarga. Aku langsung menutup mulut. Mencuri? Fitnah baru lagi. Pak Hasan menarik napas panjang. Lalu membuka pintu dengan tenang. Ada apa, Bu Rina? Nada suara Pak Hasan sangat datar. Bu Rina langsung menunjuk wajah beliau. Jangan pura-pura tidak tahu. Mana Sinta? Pak Hasan menjawab singkat. Memangnya kenapa? Bu Rina semakin emosi. Dia mengambil barang dari rumah saya. Pak Hasan menggeleng pelan. Kalau memang begitu, silakan lapor polisi. Kalimat itu membuat Bu Rina sedikit terdiam. Beliau jelas tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ardi akhirnya maju. Wajahnya terlihat canggung. Maaf, Pak. Ibu saya mungkin sedang emosi. Sinta benar ada di sini. Pak Hasan menatap Ardi cukup lama. Lalu kalau memang benar, kamu mau apa? Ardi terdiam. Beberapa detik kemudian ia menjawab. Saya cuma ingin bicara. Pak Hasan menghela napas. Laki-laki. Kalau sejak awal kamu mau bicara dan membela istrimu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kalimat itu membuat Ardi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku tidak mampu membalas perkataan orang lain. Di balik pintu, aku menangis. Aku tidak pernah berharap Pak Hasan memarahinya. Tetapi entah kenapa, ucapan itu terasa mewakili semua luka yang selama ini kusimpan. Selama 2 tahun, aku hanya meminta satu hal. Didengar, dipercaya, dilindungi. Namun semuanya tidak pernah kudapatkan. Di luar, Bu Rina kembali berteriak. Pak Hasan, kalau Sinta tidak keluar, saya akan geledah rumah ini. Pak Hasan tersenyum tipis. Silakan. Tapi setelah itu saya juga akan laporkan ibu karena masuk rumah orang tanpa izin. Mendengar itu, wajah Bu Rina berubah. Beliau mulai kehilangan keberanian. Aku baru sadar. Orang yang selama ini terlihat paling galak ternyata juga bisa takut ketika berhadapan dengan orang yang mengetahui masa lalunya. Tiba-tiba Pak Hasan berkata pelan, namun cukup keras hingga Ardi bisa mendengarnya. Ardi, saya cuma mau bertanya. Kamu benar-benar yakin rumah yang kamu tempati sekarang adalah warisan ayahmu? Ardi langsung mengangguk. Tentu. Itu kata ibu. Pak Hasan kembali bertanya. Kalau suatu hari ternyata itu tidak benar, apa kamu tetap akan membela kebohongan? Ardi mulai terlihat gelisah. Beliau menoleh ke arah ibunya. Bu, ini sebenarnya ada apa? Bu Rina langsung memotong. Sudah. Jangan dengarkan orang tua itu. Dia cuma iri sama keluarga kita. Namun, nada suara Bu Rina terdengar tidak setegas biasanya. Aku bahkan melihat tangannya mulai gemetar. Pak Hasan kemudian mengeluarkan satu lembar foto lama dari sakunya. Foto yang sama persis seperti yang kutemukan di dalam kotak. Beliau mengangkat foto itu tinggi-tinggi. Ardi, kamu kenal rumah di foto ini? Ardi memperhatikan beberapa detik. Itu rumah kami. Pak Hasan mengangguk. Benar. Lalu, kenapa tidak ada ibu kamu di foto ini? Ardi langsung membeku. Matanya berpindah dari foto ke wajah ibunya. Bu, ini foto siapa? Bu Rina langsung merebut foto itu. Lupakan. Itu foto lama. Beliau buru-buru merobek foto tersebut menjadi beberapa bagian. Srek. Potongan-potongan foto beterbangan tertiup angin. Tetangga yang melihat kejadian itu mulai saling berbisik. Kenapa sampai disobek? Ada apa sebenarnya? Aku melihat wajah Ardi. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Tatapannya kepada ibunya tidak lagi penuh keyakinan, melainkan penuh keraguan. Bu Rina segera menarik tangan Ardi. Ayo pulang. Tidak usah dengarkan fitnah orang. Namun Ardi tidak langsung bergerak. Beliau masih memandang sobekan foto yang berserakan di tanah. Lalu berkata pelan, Bu, kalau memang ibu tidak salah, kenapa foto itu harus disobek? Pertanyaan sederhana itu membuat Bu Rina tidak mampu menjawab. Wajahnya semakin pucat. Sementara aku di balik pintu mulai menyadari, benteng kebohongan yang selama ini dibangun Bu Rina akhirnya mulai retak. Dan aku yakin, cepat atau lambat, seluruh kebenaran akan runtuh menimpa dirinya sendiri. Fitnah ibu mertuaku akhirnya terbongkar. Dan suamiku mulai menyesali semua pilihannya. Aku masih berdiri di balik pintu rumah Pak Hasan. Tanganku menggenggam erat amplop coklat berisi salinan dokumen yang tadi diberikan kepadaku. Di luar, suasana masih dipenuhi ketegangan. Tetangga mulai berdatangan. Mereka berdiri di pinggir jalan, saling berbisik, penasaran dengan keributan yang terjadi sejak pagi. Bu Rina tampak gelisah. Beliau terus mengajak Ardi pulang. Namun kali ini, suamiku tidak lagi langsung menuruti semua perkataannya. Bu, saya cuma ingin tahu yang sebenarnya. Suara Ardi terdengar pelan, tetapi cukup jelas. Bu Rina langsung memegang lengannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ayo pulang. Namun Ardi justru melepaskan tangan ibunya. Aku benar-benar terkejut. Selama 2 tahun menikah, belum pernah sekalipun kulihat Ardi menolak permintaan ibunya. Wajah Bu Rina mulai berubah. Beliau sadar, anaknya mulai meragukan dirinya. Pak Hasan kemudian mempersilakanku keluar. Sinta, kamu tidak perlu sembunyi lagi. Aku menarik napas panjang. Pelan-pelan aku melangkah keluar. Begitu melihatku, Bu Rina langsung menunjuk wajahku. Itu dia. Menantu tidak tahu diri. Kembalikan barang yang kamu curi. Aku menatap beliau dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak menundukkan kepala. Aku sudah terlalu sering menangis. Hari ini, aku ingin berdiri untuk diriku sendiri. Bu, saya tidak mencuri apapun. Kotak itu saya temukan. Karena ibu sendiri yang menyuruh saya tidur di gudang. Kalimat itu membuat beberapa tetangga saling berpandangan. Salah seorang ibu berbisik, "Ya Allah, menantunya disuruh tidur di gudang." Yang lain menggeleng pelan. Kasihan sekali. Bu Rina langsung membentak. Itu urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Tetapi kali ini, tetangga tidak lagi diam. Seorang bapak yang rumahnya berada tepat di seberang berkata, Bu Rina, kalau memang benar begitu, itu sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga dia istri anak ibu. Bu Rina langsung kehilangan kata-kata. Beliau tidak menyangka, orang-orang yang biasanya diam kini mulai berani berbicara. Pak Hasan kemudian mengeluarkan satu map. Beliau menyerahkannya kepada Ardi. Bacalah. Ardi menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalam map terdapat salinan surat kuasa, fotokopi sertifikat lama, dan beberapa lembar kesaksian. Semakin lama membaca, wajah Ardi semakin pucat. Beliau berkali-kali melihat nama yang tertulis pada dokumen itu. Lalu menatap ibunya. Bu, ini. Kenapa nama pemilik rumah bukan nama ayah? Bu Rina langsung menjawab cepat. Itu palsu. Itu semua palsu. Namun suaranya mulai bergetar. Pak Hasan berkata pelan. Kalau memang palsu, kita cocokkan saja di kantor pertanahan. Atau sekalian ke pengadilan. Mendengar kata pengadilan, Bu Rina langsung panik. Tidak usah. Apa gunanya mengungkit masa lalu? Kalimat itu justru membuat semua orang semakin curiga.
Ardi perlahan menurunkan map. Tatapannya kosong. Bu. Jadi, selama ini, ibu bohong sama aku. Air mata mulai memenuhi matanya. Aku belum pernah melihat suamiku seperti itu. Belum sempat Bu Rina menjawab, tiba-tiba Doni datang dengan tergesa-gesa. Kak, ayo pulang. Namun saat melihat map di tangan Ardi, wajah Doni langsung berubah pucat. Pak Hasan menatap Doni tajam. Kamu juga tahu semuanya, kan? Doni gugup. Enggak tahu apa-apa. Pak Hasan mengeluarkan satu lembar kertas lagi. Itu tanda tanganmu. Masih berani bilang tidak tahu? Doni langsung membeku. Tangannya gemetar. Matanya tidak berani menatap siapapun. Ardi memandang adiknya. Doni, kamu juga bohong sama aku. Doni menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian, air matanya mulai jatuh. Aku cuma disuruh ibu. Kalimat itu terdengar lirih, namun cukup untuk membuat suasana mendadak sunyi. Aku melihat Bu Rina memejamkan mata. Rahasia yang selama bertahun-tahun disimpannya mulai terbuka satu demi satu. Ardi memegang kepalanya. Beliau tampak sangat terpukul. Kemudian perlahan menoleh kepadaku. Matanya merah. Sinta. Suara itu begitu pelan. Apa? Selama ini kamu sudah tahu? Aku menggeleng. Aku baru tahu setelah dipaksa tidur di gudang. Kalimat itu membuat Ardi menutup wajahnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku yang menyuruhmu mengalah. Aku yang menyuruhmu tidur di gudang. Aku gagal jadi suami. Aku tidak menjawab. Bukan karena masih marah, tetapi karena luka di hatiku belum semudah itu sembuh. Permintaan maaf tidak akan menghapus semua penghinaan yang sudah terjadi. Bu Rina tiba-tiba berlutut di depan Ardi. Nak, ibu melakukan semua ini demi kalian. Demi masa depan keluarga. Namun Ardi perlahan mundur. Beliau menggeleng pelan. Demi kami. Atau demi ibu sendiri? Pertanyaan itu membuat Bu Rina menangis. Tetapi, tidak ada lagi yang percaya begitu saja pada air matanya. Saat semua orang masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Pak Hasan. Seorang pria berjas turun bersama dua orang lainnya. Begitu melihat Pak Hasan, pria itu langsung berkata, Pak Hasan, kami dari kantor pertanahan. Kami membawa hasil pemeriksaan berkas yang Bapak minta. Mendengar kalimat itu, wajah Bu Rina langsung kehilangan seluruh warna. Sementara Ardi menggenggam map di tangannya semakin erat. Hari itu, kebenaran yang selama puluhan tahun disembunyikan akan segera diumumkan secara resmi di depan semua orang. Semua kebenaran akhirnya terungkap. Dan suamiku menangis di depan orang banyak setelah menyadari siapa yang selama ini ia sakiti. Suasana di halaman rumah Pak Hasan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada tiga orang yang baru turun dari mobil. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berjalan menghampiri Pak Hasan sambil membawa sebuah map hitam yang cukup tebal. Beliau menjabat tangan Pak Hasan. Maaf menunggu lama, Pak. Semua berkas yang Bapak minta sudah kami cocokkan. Dadaku berdegup sangat kencang. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Entah mengapa, aku merasa inilah hari yang akan mengubah semuanya. Pria itu kemudian menatap kami satu persatu. Lalu, siapa Bu Rina? Mendengar namanya dipanggil, Bu Rina langsung mundur selangkah. Saya. Nada suaranya kini jauh berbeda. Tidak lagi keras. Tidak lagi penuh percaya diri. Pria itu membuka map hitam. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Setelah kami memeriksa arsip lama, ditemukan bahwa rumah yang saat ini ibu tempati dahulu memang tercatat atas nama almarhum Pak Surono.
Semua orang langsung saling berpandangan. Tetangga mulai berbisik. Ya Allah! Berarti benar. Pria itu melanjutkan. Peralihan kepemilikan rumah terjadi berdasarkan surat kuasa yang saat ini keabsahannya dipersoalkan karena terdapat perbedaan data dan saksi. Kalimat itu membuat Bu Rina langsung terduduk di kursi teras. Wajahnya benar-benar pucat. Ardi memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, jadi Pak Hasan tidak bohong. Bu Rina tidak menjawab. Beliau hanya terus menunduk. Tangannya gemetar. Air matanya mulai menetes. Namun kali ini, tangisan itu tidak lagi membuat siapapun merasa iba. Karena terlalu banyak air mata orang lain yang telah beliau sebabkan. Pak Hasan kemudian mengeluarkan foto yang masih utuh. Beliau memang telah menyimpan salinannya. Ardi, ini ayah kandungmu. Lalu beliau menunjuk pria lain dalam foto. Sedangkan ini Pak Surono. Keduanya memang saling mengenal. Tapi rumah itu bukan peninggalan ayahmu. Ardi menerima foto itu dengan tangan bergetar. Beliau menatap wajah ayahnya cukup lama. Kemudian kembali melihat dokumen. Air matanya akhirnya pecah. Beliau terduduk lemas di halaman. Aku dibohongi selama ini. Suara Ardi begitu lirih. Hatiku ikut terasa sesak. Meski aku masih terluka, melihat suamiku hancur seperti itu tetap membuatku sedih. Beberapa saat kemudian, Ardi perlahan berdiri. Beliau berjalan menghampiriku. Tatapannya penuh penyesalan. Sinta. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, beliau menundukkan kepala di hadapanku. Aku minta maaf. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi untuk semua luka yang sudah kubuat. Air mata terus mengalir di pipinya. Aku selalu menyuruhmu mengalah. Aku selalu percaya kepada ibu. Aku bahkan membiarkan istriku sendiri tidur di gudang. Beliau menutup wajahnya. Aku bukan suami yang baik. Suasana mendadak hening. Beberapa tetangga ikut mengusap air mata. Aku memandang wajah Ardi cukup lama. Luka di hatiku memang masih ada. Namun aku tidak ingin membalasnya dengan kebencian. Aku berkata pelan, Mas, yang paling menyakitkan bukan gudangnya. Bukan dinginnya malam. Bukan kasur tipisnya. Ardi mengangkat kepalanya. Yang paling menyakitkan adalah saat aku memohon agar kamu membelaku. Tapi kamu justru menyuruhku mengalah. Air mata Ardi semakin deras. Beliau mengangguk berkali-kali. Iya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tiba-tiba Bu Rina bangkit dari duduknya. Beliau menghampiriku. Langkahnya sudah tidak setegas dulu. Beliau berhenti tepat di depanku. Lalu, tanpa diduga siapapun, beliau berlutut. Sinta, maafkan ibu. Ampuni ibu. Semua orang terkejut. Aku sendiri sampai mundur selangkah. Selama ini, Bu Rina selalu merasa paling benar. Namun hari itu, untuk pertama kalinya beliau merendahkan dirinya sendiri. Aku takut kehilangan rumah itu. Aku takut hidup susah lagi. Makanya, ibu mempertahankannya dengan cara yang salah. Tangisnya semakin keras. Aku juga takut kalau kamu nanti mempengaruhi Ardi. Itulah kenapa ibu terus membencimu. Aku memejamkan mata. Akhirnya, semua alasan itu keluar dari mulutnya sendiri. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Doni yang sejak tadi hanya diam, ikut maju ke depan. Ia menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Kak, maaf. Aku tahu ibu sering memperlakukan kakak dengan buruk. Tapi aku diam. Bahkan aku menikmati kamar kakak. Aku benar-benar malu. Aku hanya mengangguk pelan. Penyesalan memang selalu datang paling akhir. Sayangnya, luka yang sudah terlanjur dibuat tidak bisa hilang begitu saja.
Pria dari kantor pertanahan kemudian menutup mapnya. Untuk sementara, status rumah ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Semua pihak akan dipanggil memberikan keterangan. Pak Hasan mengangguk. Yang saya inginkan bukan balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran kembali pada tempatnya. Semua orang terdiam. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi fitnah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku mengira semuanya telah selesai. Namun saat aku hendak melangkah pulang, tiba-tiba ponsel Pak Hasan berdering. Beliau mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah sangat serius. Beliau menoleh ke arahku, lalu berkata dengan suara pelan, "Sinta, ternyata masih ada satu rahasia yang belum kamu ketahui. Rahasia itu jauh lebih besar daripada soal rumah ini." Aku langsung membeku. Kupikir semua kebenaran sudah terungkap. Ternyata, ini baru permulaan. Rahasia terakhir itu membuat hidupku berubah. Dan aku akhirnya memilih meninggalkan rumah yang penuh air mata. Aku menatap Pak Hasan dengan bingung. Jantungku kembali berdegup kencang. Kupikir semua penderitaanku sudah berakhir. Kupikir tidak ada lagi kebohongan yang tersisa. Namun wajah Pak Hasan justru terlihat semakin serius. Beliau menggenggam ponselnya erat. "Sinta, ada seseorang yang baru saja menghubungi saya." Aku menelan ludah. "Siapa, Pak?" Beliau menarik napas panjang. "Notaris yang dulu menyimpan sebagian berkas almarhum Pak Surono." Aku semakin bingung. Berkas apa lagi? Pak Hasan memandangku cukup lama. "Lebih baik kita ke sana, supaya kamu mendengarnya langsung." Sore itu, aku, Ardi, dan Pak Hasan pergi bersama. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Ardi beberapa kali mencoba menatapku. Namun setiap kali mata kami bertemu, beliau langsung menunduk. Aku tahu, penyesalannya benar-benar tulus. Tetapi, hatiku masih terlalu lelah. Bukan sehari atau 2 hari aku menahan luka. Sudah hampir 2 tahun. Kami tiba di sebuah kantor notaris yang sederhana. Seorang pria tua menyambut Pak Hasan. "Alhamdulillah. Akhirnya Bapak datang juga." Beliau lalu memandangku. "Kamu Sinta?" Aku mengangguk pelan. "Iya." Pria itu membuka sebuah brankas kecil. Dari dalamnya beliau mengambil sebuah amplop coklat yang sudah kusam. "Ini titipan Pak Surono." Pak Hasan langsung mengangguk. "Berarti benar-benar masih ada." Notaris itu menyerahkan amplop tersebut kepadaku. "Silakan dibuka." Tanganku mulai gemetar. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat. Tulisan tangan Pak Surono. Aku mulai membacanya. Jika surat ini sampai ke tangan orang yang jujur, berarti Allah masih menjaga kebenaran. Air mataku mulai mengalir. Aku terus membaca. Saya tahu suatu hari rumah saya mungkin akan diperebutkan. Tetapi saya tidak ingin siapapun membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku terdiam. Kalimat demi kalimat terasa begitu menyentuh. Lalu aku membaca bagian terakhir surat itu. "Siapapun yang menemukan seluruh kebenaran, tolong maafkan orang-orang yang telah berbuat salah. Karena hidup yang damai jauh lebih berharga daripada dendam." Aku tidak sanggup melanjutkan membaca. Air mataku jatuh tanpa henti. Dalam amplop itu juga terdapat sebuah surat wasiat. Bukan tentang harta, bukan tentang rumah, melainkan sebuah permintaan. Pak Surono meminta agar jika suatu hari kebenaran terungkap, rumah itu dijual secara baik-baik. Lalu hasilnya dibagikan sesuai hak yang ditetapkan hukum. Beliau tidak ingin siapapun saling bermusuhan. Pak Hasan tersenyum haru. Itulah sifat Pak Surono. Sampai akhir hidupnya, beliau tetap memikirkan kedamaian. Ardi tiba-tiba menangis lagi. Beliau berlutut di hadapanku.
Sinta. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, kalau masih ada sedikit tempat di hatimu, bolehkah aku memperbaiki semuanya? Aku memejamkan mata. Pertanyaan itu sangat berat. Aku masih mencintainya. Tetapi aku juga tidak ingin kembali menjadi perempuan yang selalu diinjak harga dirinya. Aku menatap wajah Ardi. Mas, aku memaafkanmu. Wajahnya langsung terangkat penuh harapan. Namun aku melanjutkan. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Senyumnya perlahan menghilang. Aku menarik napas panjang. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku dulu. Aku ingin menenangkan hati. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri lagi. Ardi langsung menangis. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Selama apapun. Untuk pertama kalinya, beliau tidak memaksaku. Beliau tidak menyuruhku mengalah. Beliau menghormati keputusanku. Dan itulah sikap seorang suami yang selama ini sebenarnya kuharapkan. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar meninggalkan rumah itu. Bukan karena kalah. Bukan karena diusir. Melainkan karena aku ingin menyembuhkan luka yang terlalu lama kupendam. Saat koperku sudah berada di depan pintu, Bu Rina menghampiriku. Wajahnya jauh berbeda. Tidak ada lagi riasan tebal. Tidak ada lagi tatapan angkuh. Yang ada hanyalah wajah seorang perempuan tua yang dipenuhi penyesalan. Beliau menggenggam tanganku. Sinta, ibu tidak meminta kamu kembali. Ibu hanya ingin meminta maaf. Setiap kali ibu melihat gudang itu, ibu selalu teringat bagaimana kejamnya ibu kepadamu. Tangisnya pecah. Aku tidak tahu apakah Allah masih akan mengampuniku. Aku memegang tangan beliau pelan. Bu, meminta maaf kepada saya memang penting. Tapi lebih penting lagi, jangan pernah menyakiti orang lain seperti ibu menyakiti saya. Beliau mengangguk sambil menangis. Aku janji. Mobil yang akan mengantarku ke rumah orang tuaku sudah menunggu. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat membangun masa depan, kini hanya menyisakan begitu banyak kenangan pahit. Namun, aku melangkah pergi tanpa kebencian. Karena aku percaya, membawa dendam hanya akan membuat luka itu tetap hidup. Aku tidak tahu, apakah rumah tanggaku masih bisa diselamatkan. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampas harga diriku. 6 bulan kemudian, aku bertemu lagi dengan mantan suamiku, dan kali ini dia bukan lagi laki-laki yang dulu ku kenal. 6 bulan telah berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi cibiran. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali membuka mata di pagi hari. Aku kembali tinggal bersama kedua orang tuaku. Sedikit demi sedikit, hatiku mulai pulih. Aku juga pindah bekerja ke sebuah toko bangunan milik teman ayahku. Penghasilannya memang tidak sebesar dulu. Tetapi, aku merasa jauh lebih tenang. Aku akhirnya mengerti, kedamaian ternyata jauh lebih mahal daripada kemewahan. Selama 6 bulan itu, Ardi tidak pernah sekalipun memaksaku pulang. Beliau hanya sesekali mengirim pesan. Isinya pun selalu sederhana. Semoga kamu sehat. Jangan lupa makan. Aku masih belajar menjadi laki-laki yang lebih baik. Tidak pernah ada kata memaksa. Tidak pernah ada ancaman. Tidak pernah ada drama. Aku membaca semua pesannya. Tetapi belum pernah kubalas. Bukan karena membenci. Aku hanya belum siap. Suatu pagi, saat sedang membantu menata barang di toko, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan. Aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai seseorang memanggil namaku. Sinta. Aku menoleh. Jantungku langsung berdegup.
Ardi berdiri di depan pintu. Namun, penampilannya benar-benar berbeda. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya lebih tenang. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi keraguan. Beliau datang seorang diri. Tanpa Burina. Tanpa Doni. Aku boleh bicara sebentar. Aku mengangguk pelan. Kami duduk di bangku kayu di depan toko. Beberapa detik, tak satu pun dari kami berbicara. Akhirnya Ardi membuka percakapan. Aku sudah keluar dari rumah itu. Aku langsung terkejut. Maksud Mas? Aku mengontrak rumah kecil. Dekat tempat kerjaku. Aku memandangnya cukup lama. Lalu Ibu. Ardi tersenyum tipis. Ibu sekarang tinggal bersama Doni. Mereka juga sudah tidak tinggal di rumah lama. Aku mengangguk pelan. Berarti semua proses hukum benar-benar sudah berjalan. Ardi mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini. Aku ingin kamu lihat. Aku membuka map itu. Ternyata berisi salinan putusan penyelesaian sengketa rumah. Rumah itu akhirnya dijual sesuai kesepakatan para pihak dan proses hukum yang berlaku. Hak masing-masing diselesaikan sesuai keputusan yang sah. Pak Hasan akhirnya memperoleh kejelasan atas perjuangannya. Tidak ada lagi perebutan. Tidak ada lagi kebohongan. Aku tersenyum haru. Pak Surono pasti akan tenang melihat semua ini. Ardi kembali menatapku. Sinta. Aku datang bukan untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku mengernyit. Terima kasih. Iya. Kalau dulu kamu tidak bertahan. Kalau dulu kamu menyerah. Mungkin aku akan terus hidup dalam kebohongan. Air mata mulai memenuhi matanya. Kamu bukan cuma menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan aku. Aku ikut berkaca-kaca. Selama ini, aku tidak pernah berpikir bahwa keberanianku akan mengubah hidup orang lain. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar tentang Burina. Beliau kini sering datang ke masjid, mengikuti pengajian, dan aktif membantu dapur umum setiap kali ada kegiatan warga. Suatu sore, beliau datang ke rumah orang tuaku. Tangannya membawa beberapa kotak kue. Begitu melihatku, beliau langsung menundukkan kepala. Sinta, Ibu tidak datang untuk meminta kamu kembali. Ibu hanya ingin mengembalikan sesuatu. Beliau menyerahkan sebuah kotak kecil. Saat kubuka, isinya adalah cincin pernikahanku yang dulu sempat kulepas saat meninggalkan rumah. Ibu menyimpannya karena berharap suatu hari bisa mengembalikannya sambil meminta maaf. Tangisku pecah. Beliau pun ikut menangis. Kami berpelukan. Bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena kami sama-sama memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebencian. Sebelum pulang, Burina berkata pelan, Sinta, dulu ibu menyuruhmu tidur di gudang karena keserakahan. Ternyata, justru gudang itulah yang membuka mata kami semua. Aku mengangguk. Benar. Kalau malam itu aku tidak diusir ke gudang, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kotak kayu itu. Tidak akan pernah bertemu Pak Hasan. Dan tidak akan pernah mengetahui seluruh kebenaran. Kadang, Allah membiarkan kita melewati jalan yang sangat menyakitkan. Bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran. Aku memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, ya Allah, karena Engkau tidak membiarkan orang yang terzalimi terus hidup dalam kegelapan. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan, apakah aku akan membuka lembaran baru bersama Ardi, atau benar-benar mengakhiri pernikahan kami. Aku memilih memaafkan, tapi kali ini aku tidak akan pernah kehilangan harga diriku lagi. Pagi itu, aku duduk sendirian di teras rumah orang tuaku. Secangkir teh hangat berada di atas meja.
Angin berembus pelan. Suasana begitu tenang. Namun di dalam hatiku, ada satu keputusan besar yang harus segera kuambil. Sudah 6 bulan aku hidup terpisah dari Ardi. Selama itu pula, ia tidak pernah memaksaku kembali. Ia hanya membuktikan perubahan melalui tindakannya, bukan melalui janji. Aku teringat semua yang telah terjadi. Saat pertama kali menjadi menantu. Saat setiap pagi aku harus bangun lebih awal. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, bekerja mencari nafkah, lalu pulang dan tetap dimarahi. Aku juga teringat malam ketika Bu Rina menyuruhku tidur di gudang. Malam yang begitu dingin. Malam yang penuh air mata. Namun justru malam itulah yang mengubah jalan hidupku. Seandainya saat itu aku tidak diusir, mungkin sampai hari ini aku masih hidup dalam kebohongan. Aku tersenyum tipis. Terkadang, Allah membuka pintu pertolongan melalui jalan yang paling tidak kita duga. Siang harinya, Ardi datang ke rumah orang tuaku. Beliau mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya terlihat gugup. Di tangannya hanya ada sebuket bunga melati. Tidak ada cincin. Tidak ada hadiah mahal. Hanya bunga sederhana. Beliau berdiri di depan ayahku. "Pak, saya datang untuk meminta izin berbicara dengan Sinta." Ayah menatapnya cukup lama. Kemudian berkata, "Silakan. Tapi ingat, anak saya bukan perempuan yang bisa disakiti 2 kali." Ardi mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Kami berjalan menuju halaman belakang rumah. Tempat yang dulu sering kugunakan bermain ketika kecil. Ardi berhenti beberapa langkah di depanku. "Sinta, aku tidak datang untuk memintamu melupakan semuanya. Aku tahu itu tidak mungkin." Beliau menarik napas panjang. "Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan terakhir untuk membangun keluarga yang seharusnya sejak awal kubangun bersamamu?" Aku memandang wajahnya lama. Tidak lagi kulihat laki-laki yang selalu berkata, "Turuti saja kata ibu." Kini yang kulihat adalah seorang pria yang berani mengakui kesalahannya, yang belajar berubah, dan yang memahami arti tanggung jawab. Aku tersenyum pelan. "Mas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku juga belajar satu hal." Ardi menunggu jawabanku. "Aku tidak akan pernah lagi hidup tanpa dihargai. Kalau kita memulai lagi, maka kita memulainya sebagai pasangan, bukan sebagai suami yang selalu memihak orang lain." Ardi langsung mengangguk. "Bukan lagi. Aku janji." Aku menggeleng sambil tersenyum. "Jangan berjanji. Tunjukkan." Beliau tersenyum. "Baik." Beberapa bulan kemudian, dengan restu kedua keluarga, aku dan Ardi memulai hidup baru. Bukan di rumah lama, melainkan di rumah kecil hasil kontrakan sederhana. Rumah itu tidak besar. Perabotannya pun seadanya. Tetapi, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berada di rumah. Setiap keputusan kami bicarakan bersama. Setiap masalah kami hadapi berdua. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi gudang yang menjadi tempat pembuangan harga diri seorang istri. Bu Rina pun perlahan berubah. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan mengikuti kegiatan sosial di kampung. Setiap kali bertemu denganku, beliau selalu menyapa dengan senyum. Hubungan kami memang tidak langsung menjadi sangat dekat. Kepercayaan membutuhkan waktu. Namun setidaknya, tidak ada lagi kebencian di antara kami. Sedangkan Doni mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia sering berkata, "Aku tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu." Aku berharap, ia benar-benar menepati ucapannya. Suatu malam, aku duduk di teras rumah kecil kami bersama Ardi. Hujan turun perlahan. Beliau menggenggam tanganku. "Lihat. Kalau dulu kamu tidak dipaksa tidur di gudang,
Mungkin kita tidak akan pernah belajar tentang arti kejujuran. Aku tersenyum. Benar. Tapi semoga tidak ada perempuan lain yang harus mengalami penderitaan seperti itu hanya untuk menemukan kebenaran. Ardi mengangguk pelan. Amin. Kini aku percaya, keluarga tidak dibangun dengan rasa takut, bukan pula dengan memaksakan kehendak. Keluarga dibangun dengan saling menghormati, saling mendengar, dan saling menjaga ketika dunia terasa begitu berat. Aku tidak menyesali semua air mata yang pernah jatuh, karena setiap tetesnya telah mengajarkanku satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah mengorbankan harga diri demi mempertahankan hubungan yang hanya dipenuhi luka. Dan jika suatu hari seseorang benar-benar berubah karena mau mengakui kesalahan, memperbaiki diri, serta menghargaimu sebagai pasangan, maka memaafkan bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik.